Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya dan selalu sehat. Oke, hari ini kita ketemu lagi bersama Ibu Eri. Walaupun pembelajaran kita jarak jauh, tapi Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah memberikan rangkuman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal arti simbol Pancasila. Nah, sebelum itu anak-anak, mari kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Tentunya Ibu harap kalian bisa menyanyikan dengan penuh semangat dan kalian bisa mengikuti dari rumah ya, dengan semangat ya. Yuk kita bersama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama rakyat akan sentosa, bela di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, Cukup ya. Oke, anak-anak cukup ya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, di sini kita akan belajar mengenal arti simbol dari Pancasila tersebut. Nah, apa saja sih simbol Pancasila? Apa saja sih simbol Pancasila itu? Oke. Lalu apa makna simbol Pancasila? Anak-anak bisa lihat tidak tulisannya Ibu? Oke. Ya. Nah, apa saja sih simbol Pancasila? Lalu apa makna dari simbol Pancasila ini? Oke. Simbol Pancasila dalam tadi itu ada sila ke-1, dilambangkan oleh bintang ya. Sila ke-1 itu dilambangkan oleh bintang. Oke. Lalu sila kedua dilambangkan oleh apa yuk anak-anak? Oke, oleh rantai. Lalu sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Tentunya anak-anak masih ingat ya. Lalu sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Lalu sila kelima itu dilambangkan oleh padi dan kapas.
saja sih simbol Pancasila? Simbol Pancasila ini, lihat anak-anak, sila ke-1 itu dilambangkan oleh bintang, sila kedua itu dilambangkan oleh rantai, dan sila ketiga itu dilambangkan oleh pohon beringin. Lalu yang keempat, sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Kemudian yang berikutnya sila kelima itu dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, dari dari kelima sila ini semuanya itu memiliki makna. Nah, jadi di sini apa sih makna simbol Pancasila? Nah, sila ke-1 itu dilambangkan oleh bintang yang bunyinya, ayo anak-anak, siapa yang tahu sila ke-1? Bunyi dari sila ke-1. Yo, siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan ya. Oke, jawab dengan semangat. Sila ke-1 bunyinya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, apa anak-anak? Bunyi sila ke-1? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, nah sila ke-1 tadi dilambangkan oleh bintang yang bunyinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu semua memiliki makna. Nah, memiliki makna ya anak-anak, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia itu harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Lalu dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, dari sila ke-1 ini memiliki contoh juga. Contohnya tentunya kita harus menghormati teman yang berbeda agama. Contohnya ada teman kita yang sedang beribadah atau sedang berdoa, kita tidak boleh mengganggunya dan kita harus menghormati dan menghargai mereka. Contoh saudara-saudara kita yang muslim, dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, kita harus belajar untuk menghargai supaya kita tidak makan di depan mereka yang sedang berpuasa. Lalu kita juga tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Paham anak-anak untuk sila ke-1? Paham ya? Oke, terima kasih. Lalu untuk sila kedua, dilambangkan oleh rantai. Nah, yuk, ada yang tahu lagi nggak bunyi sila kedua? Apa coba sila kedua bunyinya? Oke, yaitu sila kedua bunyinya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pintar sekali. Berikutnya, nah, dari sila kedua ini juga memiliki makna. Dari sila kedua itu rantai ya, lambangnya rantai ini memiliki makna. Apa itu maknanya? Ya, bahwa bangsa Indonesia harus saling menghormati dan tolong menolong. Bahwa bangsa Indonesia itu harus saling menghormati dan tolong menolong. Oke. Contoh dari sila kedua, ada yang tahu anak-anak? Contoh sila kedua coba. Oke. Yaitu harus menghormati orang tua. Apa anak-anak? Harus menghormati orang tua. Oke. Coba di sini anak-anak juga harus belajar lagi untuk lebih mencintai, lebih menghargai, lebih menghormati orang tua kalian. Bukan hanya orang tua kalian, tetapi siapa saja. Siapa saja, baik itu teman, kakak, atau saudara, siapa saja. Kita harus belajar untuk menghormati mereka. Lalu contoh yang berikutnya, ada yang tahu lagi anak-anak? Apa coba contoh yang berikutnya? Yaitu membantu orang tua. Nah, anak-anak kemarin anak-anak juga ditugaskan sama Ibu Eri. Kalian disuruh membuat video untuk tugas atau peran kalian di rumah. Yaitu kalian tadi sebagai salah satu peran dan tugas kalian di rumah adalah selain daripada belajar adalah membantu orang tua. Kemarin Ibu Eri sudah terima videonya. Bagus anak-anak videonya. Terima kasih. Kalian sungguh luar biasa. Terus kalian belajar untuk lebih mencintai keluarga kalian dan membantu
peduli kepada orang-orang di sekitar kalian, terutama orang tua ya. Jangan sampai orang tuanya sibuk sendiri, kalian asik bermain, tapi kalian belajar untuk berempati, membantu orang tua ya. Sebisa kalian membantu. Tidak sepenuhnya pekerjaan kalian lakukan, tetapi yang kalian mampu untuk membantu orang tua. Oke, anak-anak, kita kembali ke sila ketiga. Nah, sila ketiga ini tadi lambangnya atau simbolnya adalah pohon beringin. Yuk, ada lagi yang bisa? Apa itu bunyi sila ketiga? Ibu mana? Pengen tahu dari anak-anak yang lain, ada nggak? Coba sila ketiga dengan semangat ya. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Apa anak-anak? Bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Oke. Nah, dari sila ketiga ini dengan bunyi Persatuan Indonesia itu juga memiliki makna dari simbol Pancasila, yaitu pohon beringin ini. Oke, apa itu simbolnya? Bahwa bangsa Indonesia itu harus mencerminkan kesatuan bangsa Indonesia walaupun memiliki latar budaya yang berbeda. Oke, sekali lagi anak-anak, makna dari pohon beringin yaitu apa tadi, coba masih ingat? Memiliki atau mencerminkan kesatuan bangsa Indonesia walaupun memiliki latar dan budaya yang berbeda. Oke. Berikutnya, apa sih yang termasuk di dalam contoh atau sikap yang mencerminkan sila ketiga ini? Yaitu merawat tanaman bersama. Nah, anak-anak tentunya di sekolah maupun di rumah kalian memiliki pekarangan rumah ya. Tentunya pekarangan rumah itu biar kita lebih segar, lebih sejuk, itu kita diberi tanaman. Kalau kita memiliki tanaman, tentunya supaya tanaman itu tumbuh dengan subur, kita harus merawatnya dengan baik. Contohnya dengan apa coba anak-anak? Kalian tahu? Dengan cara disiram dan diberi pupuk ya. Oke. Lalu contoh yang berikutnya apa? Bekerja sama membersihkan kelas. Nah, ini ya. Bekerja sama membersihkan kelas, contohnya di sekolah kita atau di kelas 3A khususnya itu kita sudah ada daftar tiket. Nah, walaupun memang sekolah kita ini memiliki karya untuk membersihkannya, tetapi bukan sepenuhnya tanggung jawab karya. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, merawat supaya kita bisa belajar untuk lebih nyaman lagi anak-anak ya. Jadi apa saja tadi contoh sila ketiga atau yang termasuk sikap atau contoh yang termasuk ke dalam sila ketiga. Oke, yaitu merawat tanaman bersama keluarga ya, di rumah kalian bersama mama, papa, bersama kakak dan adik ya. Berikutnya itu bekerja sama membersihkan kelas, contohnya tiket. Oke. Berikutnya anak-anak kita masuk ke dalam sila keempat. Nah, sila keempat ini tadi dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, anak-anak, coba siapa yang tahu bunyi dari sila keempat ini? Ibu pengen tahu siapa, coba yang tahu angkat tangan ya. Oke, semangat, kita katakan ya sila keempat, yaitu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke.
Apa anak-anak bunyi sila keempat tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, anak-anak, tadi simbol sila keempat itu dilambangkan oleh kepala banteng. Kepala banteng ini memiliki makna. Apa itu maknanya kepala banteng? Bahwa rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Ingat anak-anak bahwa rakyat Indonesia itu suka bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu untuk apa sih? Itu untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya itu adalah secara bersama-sama diselesaikan. Nah, ketika kita memiliki masalah, tentunya pasti ada yang namanya masalah dalam kehidupan ini. Tidak lepas yang namanya masalah. Nah, masalah itu kita belajar untuk menyelesaikan itu tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosi, tetapi kita belajar dengan cara bermusyawarah seperti atau simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Nah, contoh yang termasuk ke dalam sila keempat itu adalah contohnya adalah pemilihan ketua kelas, ya. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas, lalu berdiskusi saat bekerja kelompok. Nah, saat bekerja kelompok ini anak-anak itu disuruh untuk berdiskusi loh, bukan untuk mengobrol, ya. Ingat anak-anak, saat kalian disuruh untuk berdiskusi, ya, mendiskusikan suatu permasalahan atau apapun, itu bukan untuk kalian bercakap-cakap atau ngobrol atau apa, tetapi kalian untuk bermusyawarah. Nah, di dalam musyawarah ini juga anak-anak harus belajar untuk menyampaikan pendapat itu dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai bahasanya kasar, menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Tetapi kita harus menyampaikannya dengan bahasa yang baik, yang sopan tentunya anak-anak. Ibu Eri percaya kalian semuanya bisa. Nah, berikutnya, di dalam musyawarah ini juga pasti ada ada masukan-masukan. Setiap orang itu berhak untuk berpendapat. Ya. Setiap pendapat itu kita harus terima, harus menerima. Nah, pendapat siapapun tidak boleh egois bahwa pendapat aku nih yang paling benar. Tidak. Kita harus belajar untuk mendengarkan, menerima pendapat siapa saja di sini. Lalu dari setiap pendapat ini nanti kita musyawarahkan lagi. Kira-kira pendapat siapa ya yang paling tepat? Nah, bagi yang pendapatnya diterima, ini anak-anak yang pendapatnya tidak diterima itu jangan marah, tetapi kalian harus menerimanya dengan apa anak-anak? Dengan lapang dada. Paham ya anak-anak ya? Untuk sila keempat. Oke, kita lanjut ya, masuk ke dalam sila kelima. Nah, sila kelima ini dilambangkan oleh padi dan kapas. Apa anak-anak? Sila kelima dilambangkan oleh apa? Oleh padi dan kapas. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak bunyi dari sila kelima ini? Oke, yang tahu boleh angkat tangan lagi ya. Ini pengen dong dengar suaranya. Kita katakan dengan semangat ya, tapi tidak teriak-teriak. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa anak-anak bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini dilambangkan oleh padi dan kapas juga memiliki makna. Apa itu maknanya dari sila kelima? Yaitu adalah kebutuhan pangan. Anak-anak tentu tahu ya, pangan itu apa ya? Coba siapa yang tahu pangan itu apa? Makanan, ya, makanan yang setiap hari kita makan ya, itu adalah pangan. Kebutuhan yang namanya kebutuhan
primer ya, kebutuhan utama ya, kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Setiap manusia itu membutuhkan yang namanya makan ya. Oke, berikutnya sandang. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak? Baru kemarin kita belajar di tema 7 tentang teknologi, perkembangan teknologi. Ada perkembangan teknologi pangan, ada perkembangan teknologi sandang, ada perkembangan teknologi komunikasi. Ya, tentunya anak-anak masih ingat kan? Masih ingat nggak? Apa itu sandang? Nah, sandang itu adalah pakaian, ya. Itu yang harus dipenuhi secara adil sehingga rakyat Indonesia menjadi makmur. Makanya nih, padi ini adalah sumber ya, bahwa makanan pokok bangsa Indonesia adalah nasi. Nah, kapas ini adalah salah satu bahan baku untuk membuat pakaian. Jadi ini semua harus dipenuhi. Oke. Untuk apa? Supaya rakyat Indonesia itu makmur, menjadi lebih makmur ya. Oke. Tidak ada yang kelaparan ya. Tentunya kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi supaya kesehatan kita bagus, supaya kita bisa belajar lebih semangat, terhindar juga anak-anak dari apa sekarang wabah apa? Virus corona. Nah, pakaian ini juga untuk melindungi tubuh kita dari panas, dari udara dingin, itu ya anak-anak. Oke, anak-anak, dari semua materi ini tentang mengenal arti simbol Pancasila, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, lupa. Tadi yang termasuk ke dalam sila kelima ya? Apa sih contoh yang termasuk ke dalam sila kelima? Anak-anak ada yang tahu? Oke, yaitu menghormati hak orang lain dengan tertib. Kita harus menghormati hak orang lain ya anak-anak. Nah, kita belajar untuk menghormati hak-hak orang lain. Oke. Ini semua materi tentang mengenal arti simbol Pancasila. Nah, baik anak-anak, dari materi ini apakah anak-anak sudah paham? Oke. Untuk lebih lanjut, anak-anak bisa membaca rangkuman bahwa materi mengenal arti simbol Pancasila ini dari tema 1 sampai tema 8 terus diulang-ulang. Tentunya Bu Eri harap kalian selain kalian tahu, kalian paham, kalian juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, memaknainya. Oke, anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu harap kalian tetap belajar dengan penuh semangat. Oke, tugas-tugas yang dari Bu Eri tolong dikerjakan dengan baik. Jika ada sesuatu yang kalian tidak paham, kalian tidak mengerti, boleh kalian bertanya sama Ibu. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikut. Sampai jumpa. Dadah.